1546. Apa? Dia bukan teman. Skope bersaudara tercengang ketika mereka mendengar itu. Mereka mengalihkan pandangan bingung mereka antara Permaisuri dan Daryl sebelum mereka menggaruk kepala dan berteriak pada Permaisuri. Saya pikir begitu. Wanita ini sangat galak, bagaimana bisa teman ipar kita? Lihat, kamu menyelamatkan orang yang salah. Kenapa kau menatapku? Bukan aku yang memilihnya, itu kakak ketiga. Dia menangis begitu keras, jadi kami pikir Lord Kenny telah menggertaknya dan dia pasti teman saudara ipar kami. Apa yang kita lakukan sekarang? Kirim dia kembali. Keempat bersaudara itu berbalik dan hendak mengirim Permaisuri kembali ke altar. Tunggu, tunggu. Daryl menghentikan mereka ketika dia menyadari apa yang ingin mereka lakukan. Dia tersenyum dan berkata, kalian telah bekerja keras untuk menyelamatkannya, tidak perlu mengirimnya kembali ke sana. Sial. Daryl bingung, saudara-saudara itu berbeda secara signifikan dari orang biasa. Mereka ingin mengirimnya kembali bahkan setelah mereka menghabiskan begitu banyak usaha untuk menyelamatkannya. Bagaimana mereka bisa kembali ke sana ketika New World Royal City sedang dalam kekacauan? Daryl menatap Permaisuri lagi saat dia menggumamkan keluhan pelan. Meskipun dia bukan teman, dia masih ibu Yvette. Karena kaisar sebelumnya sudah mati, dia mungkin menderita di tangan Lord Kenny. Daryl. Permaisuri menatap Daryl dengan getir dan menggeram, dasar bajingan tak tahu malu. Lepaskan Yvette. Kalau tidak, aku akan menghancurkan gerbang Elysium. Ketika Daryl berpura-pura menjadi Luka Moonlight untuk turnamen pernikahan seni bela diri, dia mengejutkan penonton ketika dia memenangkan 2 turnamen, dan dia menunjukkan bakat yang luar biasa. Namun, dia juga alasan mengapa New World Royals mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lord Kenny tidak akan muncul begitu tiba-tiba jika Kaisar Dunia Baru dan Daryl tidak terlibat dalam pertarungan brutal seperti itu. Meskipun Daryl tidak membunuh Kaisar, dia telah menyebabkan kematiannya, tidak peduli seberapa tidak langsungnya. Apakah dia bilang dia akan menghancurkan gerbang Elysium? Daryl marah dan geli. Dia memandang Permaisuri dan bertanya, sekarang Tuan Kenny telah menjadi kaisar, Anda bukan lagi Permaisuri. Anda tidak memiliki kekuatan, bagaimana kamu akan menghancurkan gerbang Elysium? Kemudian, Daryl menarik napas dalam-dalam. Saya tahu Anda membenci saya, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa hubungan antara Yvette dan saya semakin kuat, dan saya harap Anda dapat memberi kami restu. Saya percaya bahwa Anda akan lebih aman jika Anda bersama kami. Saya tidak perlu memberitahu Anda kemungkinan hasil Anda jika Anda kembali ke kota kerajaan. Kamu. Permaisuri memerah saat dia memelototi Daryl dengan dingin, dia benar-benar terdiam untuk sementara waktu. Daryl benar. Kaisar sudah mati, dan Lord Kenny telah naik ke tampuk kekuasaan. Dia pasti akan disiksa jika dia kembali ke kota kerajaan. Lebih jauh lagi, seorang permaisuri tanpa hak dan kekuasaan tidak dapat melakukan apapun, bahkan terhadap warga negara yang tidak berdaya, terlebih lagi pada gerbang Elysium. Itu adalah kebenaran yang sulit untuk diterima. Dia juga tidak setuju dengan hubungan Yvette dengan Daryl. Permaisuri memandang Daryl dan berkata dengan tegas, kamu tidak perlu khawatir tentang Yvette dan aku. Anda tidak dalam posisi untuk mengkhawatirkan kami. Selama aku hidup, kamu tidak akan pernah menikahi Yvette. Dia bisa membiarkan masalah lain berlalu, tetapi dia tidak akan pernah lupa bahwa Daryl telah menyebabkan kematian Kaisar. Dia akan membawa kebencian itu ke kuburnya. Persetan. Mengapa Permaisuri begitu keras kepala? Daryl terdiam sesaat. Yang mulia. Stella, yang tetap diam, berbicara dengan lembut, kamu sadar akan situasi saat ini, Lord Kenny telah menjadi kaisar. Dia ingin melenyapkan kekuatan dan pengaruh kaisar sebelumnya. Anda dan Putri Yvette adalah keluarga terdekat mantan kaisar, jadi dia tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Tetap bersama kami, dan biarkan kami yang mengurus. Bab 1547. Stella membuat saran dengan sungguh-sungguh, matanya menunjukkan kebaikan. Stella dapat melihat bahwa Yvette adalah wanita penting bagi Daryl, tetapi dia tidak cemburu. Dia merasa puas bahwa dia bisa membantu Daryl sebanyak mungkin. Namun,
Permaisuri tidak menghargai kebaikannya. Dia menjawab dengan teguran dingin, diam. Siapa Anda untuk menyela saya ketika saya berbicara dengan B** start ini? Stella tersenyum pahit, dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah dia merasakan aura mengesankan dari permaisuri. Daryl menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Yang mulia, saya minta maaf, tapi saya tidak bisa membiarkan Anda dan Yvette pergi. Dia dan Yvette telah melalui begitu banyak tikungan dan belokan sebelum akhirnya mereka bisa bersama. Bagaimana dia bisa menyerah pada hubungan mereka begitu mudah? Dia bersumpah tidak akan pernah berpisah darinya lagi. Tidak apa-apa jika kamu tidak setuju. Dia adalah putriku, jadi aku berhak membawanya pergi. Permaisuri memiliki ekspresi penghinaan yang angkuh, dan dia menolak untuk menyerah. Daryl terkekeh, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Untuk sesaat, mereka berdua telah menurunkan kaki mereka. Keduanya tidak mau berkompromi, dan suasana menjadi suram. Mereka mendengar erangan rendah dan lembut, menyakitkan. Kemudian, Yvette membuka matanya perlahan saat dia mulai sadar kembali. Yvette, kamu sudah bangun. Daryl dan Permaisuri sangat senang, mereka mendekati Yvette hampir bersamaan dan memeriksanya dengan prihatin. Daryl, Ibu Permaisuri. Yvette tercengang melihat mereka berdua balas menatapnya. Kemudian, dia melihat sekelilingnya sebelum dia membenamkan wajahnya ke dalam pelukan Daryl dan menangis. Ayahku, ayah Kaisar, dia. Yvette patah hati ketika dia mengingat kematian ayahnya. Daryl menarik napas dalam-dalam dan menenangkannya dengan lembut. Yvette, dia telah pergi ke tempat yang lebih baik sekarang. Jangan terlalu sedih. Namun, Daryl merasa tidak enak. Meskipun dia tidak membunuh Kaisar Dunia Baru, dia secara tidak langsung telah menyebabkan kematiannya. Jika dia tidak bertarung dengan Kaisar, maka Lord Kenny tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Permaisuri memelototi Daryl dengan marah dan menggeram, hentikan kemunafikanmu. Dia mengulurkan tangannya ke Yvette. Yvette, orang ini telah membunuh ayahmu. Tinggalkan dia dan ikut denganku. Namun, Permaisuri kecewa, Yvette memeluk Daryl dengan erat dan menggelengkan kepalanya. Ibu Permaisuri, meskipun Daryl ada hubungannya dengan kematian ayah, dia tidak bermaksud demikian. Tolong, jangan salahkan dia, oke? Selain itu, aku mencintai Daryl, dan aku ingin bersamanya. Yvette menatap Permaisuri sambil menangis dan memohon, Ibu Permaisuri, Tuan Kenny adalah Kaisar sekarang. Kita tidak bisa kembali ke Royal City lagi. Mari kita pergi dengan Daryl untuk saat ini, oke? Kamu. Permaisuri gemetar marah ketika dia mendengar itu. Apakah kamu harus bersama Daryl? Yvette mengangguk tanpa ragu-ragu. Aku tidak akan menikah dengan orang lain selain dia. Nada bicara Yvette melunak saat dia memohon pada ibunya lagi. Ibu Permaisuri, tolong beri kami restumu, demi kebahagiaanku. Silahkan. Tiba-tiba, Yvette berlutut di tanah saat dia menatap ibunya dengan penuh harap. Permaisuri menghela nafas dan mengangguk. Dia memutuskan untuk menyetujui permintaan putrinya. Yah, kalau begitu, kamu mendapat restuku. Bab 1548. Permaisuri tahu bahwa putrinya sangat merindukan Daryl. Dia ingin menggunakan kematian Kaisar sebagai alasan untuk memaksa Yvette memutuskan hubungan dengan Daryl, tapi dia tahu itu tidak mungkin. Setelah melihat tekad putrinya, sepertinya dia tidak akan pernah menghentikan cintanya pada Daryl. Sebagai seorang ibu, Permaisuri mengenal Yvette dengan baik. Begitu dia mengarahkan pandangannya pada sesuatu, dia tidak akan pernah berubah pikiran. Terima kasih, Ibu Permaisuri. Yvette senang bahwa ibunya telah menyetujui permintaannya. Dia dengan cepat melangkah maju dan meraih tangan Permaisuri, dia tidak ingin dia menyesali keputusannya. Daryl juga menghela nafas lega setelah masalah itu terselesaikan. Akhirnya, selesai. Daryl berpikir bahwa Permaisuri terlalu mengintimidasi. Untungnya, Yvette ada di sana untuk mewujudkannya. Yvette mengalihkan perhatiannya ke Stella dan keempat saudara Skope. Dia menatap Stella secara khusus. Wanita ini sangat cantik, dan dia terlihat memiliki temperamen yang baik. Siapa dia? Yvette bertanya. Daryl, ini. Stella berdiri di sana dengan seringai lebar, dia mengangguk pada Yvette untuk menyambutnya.
Jika tidak, dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia menunggu Daryl untuk menjawab IVT. Meskipun dia menikahi Daryl dalam upacara palsu, ayah dan 4 kakak senior menganggapnya sangat serius. Lebih penting lagi, dia telah jatuh cinta pada Daryl. Dia adalah pahlawan yang tak terkalahkan, dan dia berpikir bahwa dia akan bertanggung jawab untuknya. Daryl merasa malu. Dia menggaruk kepalanya, dan wajahnya memerah saat dia menjawab, ini Stella dari Ice Fire Island. Kami memiliki hubungan. Sebuah hubungan. IVT bingung setelah dia mendengar penjelasannya. Oh, kami bisa memberitahumu. Keempat bersaudara Skope mendekati mereka dan menyela pembicaraan mereka. Mereka mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Ini lebih dari sebuah hubungan. Kakak muda adalah istrinya. Ya, meskipun kamu dan kakak ipar saling mencintai, jika kamu menikah dengannya, kamu akan menjadi istri keduanya karena adik perempuan kami sudah menikah dengannya. Ya. Orang yang menikah lebih dulu akan menjadi yang pertama. Keempat orang itu terus berbicara saat Stella tersipu. Dia malu dan marah. Kemudian, dia menghentakkan kakinya dan berkata, kakak senior, bisakah kalian diam? Bagaimana mereka bisa berbicara tanpa malu-malu tentang hubungan pasangan? Betapa memalukannya itu. Apa? Menikah? IVT tercengang, lalu dia memelototi Daryl. Aku membencimu. IVT tahu bahwa Daryl memiliki banyak wanita, Debra, Ivene, peri kecil, itu hanya beberapa wanita Daryl. IVT tidak pernah keberatan dengan mereka. Bagaimanapun, IVT dibesarkan di benua dunia baru, di mana adalah normal bagi seorang pria untuk memiliki banyak istri. Semakin mampu seorang pria, semakin banyak wanita yang akan dia miliki. IVT tidak keberatan jika Daryl memiliki hubungan dengan Stella, tetapi pernikahan adalah hal lain sama sekali. Pada saat yang sama, Permaisuri gemetar ketika dia memarahi Daryl, aku ingin kamu segera menceraikan Stella. Keputusannya tegas dan tanpa ruang untuk diskusi. Putrinya yang berharga, seorang putri terhormat, telah memilih untuk menikahi Daryl terlepas dari statusnya. Bagaimana mungkin dia menjadi istri kedua? Daryl berada dalam situasi yang sulit dan berantakan. Dia tersenyum pahit pada IVT. Hal-hal tidak seperti yang terlihat. Tidak ada apa-apa antara Stella dan aku. Daryl hendak menjelaskan apa yang terjadi secara rinci, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana karena dia terlalu cemas. Putri IVT, kamu salah paham Daryl. Stella tersenyum tipis dan menjelaskan kepada IVT. Sebenarnya, ini salah paham. Ayahku yang menangkap Daryl. Dalam beberapa menit berikutnya, Stella menjelaskan apa yang terjadi. Stella mencuri pandang ke arah Daryl. Dia tampak tenang saat dia menatap Daryl dengan penuh kasih. Ya, itulah yang dia rasakan. Merupakan kehormatan baginya untuk dapat membantu Daryl. Dia tidak berharap dia akan tinggal di sisinya, tetapi dia berharap Daryl bisa menerimanya. Itulah yang dia rasakan tentang Daryl. Bab 1549. IVT mengangguk, lalu dia tersenyum pada Stella. Saudari Stella, terima kasih banyak. Karena Anda berasal dari Pulau Api Es, maka bolehkah kami menjadi tamu Anda di sana? IVT sangat brilian, dia tahu bahwa Stella telah jatuh cinta pada Daryl. IVT tersenyum pada Stella yang baik hati, yang telah menyelamatkan dirinya dan Daryl, karena dia telah menerima Stella di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia menyarankan agar mereka mengunjungi Pulau Api Es untuk meningkatkan hubungan antara Daryl dan Stella. Bagaimanapun, Kaisar baru, Lord Kenny, tidak akan pernah membiarkan IVT dan Permaisuri pergi dengan mudah. Dia pasti akan mengirim tentara untuk mengejar mereka, dan yang lebih penting, Daryl terluka parah. Dia membutuhkan tempat yang aman untuk pemulihan. Tentu saja. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Stella tidak ragu-ragu, dia langsung mengangguk senang. Daryl mendukung saran itu, dia menghela nafas lega. Untungnya, IVT adalah orang yang perhatian. Mereka akhirnya menyelesaikan kesalahpahaman. Permaisuri masih kesal, tetapi dia tidak bisa menegur keputusan putrinya. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk pindah ke daerah pesisir. Stella membimbing kelompok itu.
Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Setelah lebih dari 2 jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di pantai. Mereka melihat desa nelayan kecil dan pelabuhan kecil agak jauh dari pantai. Daryl menarik napas dalam-dalam ketika dia yakin bahwa mereka akhirnya berhasil menyingkirkan musuh-musuh mereka. Lord Kenny hampir mengejar, tetapi kecerdasan IVT membawa mereka melalui jalan lain. Daryl menatap ke kejauhan saat dia mengepalkan tinjunya diam-diam. Duduklah dan tunggu aku, Lord Kenny. Saya pasti akan menagih hutang ini dengan Anda. Dax, Chester, Debra, tolong tetap aman. Saya akan kembali untuk menyelamatkan kalian semua setelah saya pulih dari cedera saya. Teman-teman. IVT melihat sekeliling mereka sebelum dia berbalik ke arah keempat saudara Skope dan berkata, desa nelayan kecil itu pasti memiliki beberapa perahu. Bisakah kamu pergi dan meminjam 2 perahu dari mereka? IVT tersenyum pada mereka dengan sopan ketika dia mengatakan itu. Wanita itu memiliki kepribadian yang ceria dan bersemangat. Meskipun dia seorang putri, dia adalah orang yang menyenangkan. Sepanjang perjalanan, dia semakin dekat dengan keempat saudara Skope. Saudara-saudara mengangguk. Kami adalah 4 pahlawan dari Icefire Island, dan kami tidak pernah meminjam barang dalam hidup kami. Ya, orang-orang dari desa nelayan kecil itu pasti merasa terhormat melihat kami. Mereka mungkin akan memberikan perahu itu kepada kita. Kamu benar, kakak dan kakak kedua. Bagaimana lagi mereka akan bertemu orang-orang seperti kita? Keempat bersaudara itu bergumam di antara mereka sendiri saat mereka berjalan menuju desa nelayan kecil. Daryl tertawa melihat tingkah lucu mereka. Berkeliling 4 pelawak itu cukup menyenangkan di sepanjang perjalanan. Berhenti di sana. Aku akan melakukannya. Stella tertawa ketika dia memanggil kakak laki-lakinya. Kamu mungkin akan menakuti mereka. Keempat bersaudara itu berhenti dan saling menatap dengan sadar. Mereka harus mendengarkan adik perempuan mereka. Kemudian, Stella berjalan menuju desa nelayan kecil. Setelah beberapa saat, Stella berhasil menyewa 2 perahu kecil. Saat mereka bersiap untuk menaiki perahu, permaisuri tiba-tiba berkata, Daryl, kamu bisa berbagi perahu dengan mereka sementara IVT dan aku akan naik perahu kedua. Wajah cantik permaisuri tampak dingin dan arogan saat dia mengatakan itu dengan nada yang tak tergoyahkan. Dia adalah permaisuri, sudah merupakan kehormatan besar bagi para petani ketika dia setuju untuk mencari perlindungan di Pulau Api Es. Bagaimana mereka semua bisa berada di kapal yang sama dalam keadaan seperti itu, terutama 4 saudara Skope yang arogan, kasar, dan bandel. Daryl dan Stella merasa malu. Ibu permaisuri. IVT bingung dengan perilaku ibunya, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana saya bisa menjaga Daryl jika saya berada di kapal yang sama dengan Anda? Lukanya terlalu parah. Bagaimana permaisuri bisa memperhatikan detail seperti itu dalam situasi itu? Tidak bisakah Stella menjaga Daryl? Karena dia mengaku sebagai istri Daryl, bukankah dia harus merawatnya juga? Kata permaisuri sambil menatap Stella. Bab 1550. Stella tersipu ketika dia mendengar saran permaisuri. Ibu permaisuri, saya juga wanita Daryl. Saya juga ingin berada di kapal yang sama dengan dia untuk merawatnya. IVT berbicara dengan cemas kepada permaisuri. Anda mengatakan kepada saya bahwa saya harus menjadi istri yang berbudi luhur ketika saya menikah. Sekarang ketika Daryl membutuhkanku, bagaimana mungkin aku tidak membantunya? Wajah IVT memerah ketika dia mengatakan itu dengan malu-malu. Meskipun IVT memiliki kepribadian yang ceria dan ceria, bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita. Bagaimana bisa seorang wanita berbicara begitu terang-terangan tentang hubungan mereka? Daryl menderita luka parah, dan dia ada di sisinya. Bagaimana dia bisa membiarkan wanita lain merawatnya? Baiklah kalau begitu. Permaisuri tidak bisa berkata-kata. Kemudian, setelah beberapa saat, dia berkata, Yah, jika kamu merawat Daryl, lalu siapa yang akan menjagaku? Sebagai permaisuri, dia terbiasa memiliki pelayan istananya. Dia menikmati status tinggi di mana pelayan akan melayaninya, tidak peduli makanan sehari-harinya dan kegiatan lainnya.
Dia tidak ingin mengubah gaya hidupnya meskipun keadaan berubah. Itu menempatkan Ivete dalam situasi yang sulit. Dia benar. Permaisuri terbiasa dengan pelayan. Apa yang akan dia lakukan tanpa pelayan istana di sisinya? Jika Ivete memutuskan untuk merawat Daryl, lalu siapa yang akan melayani ibunya? Ivete mengerutkan kening saat dia dalam dilema. Yang Mulia. Stella berkata, mungkin Yang Mulia mengizinkan saudara-saudaraku naik perahu yang sama. Kemudian, mereka akan bisa menjagamu. Kemudian, Stella menoleh ke Skope bersaudara. Kakak senior, Anda harus menjaga Yang Mulia saat kita di laut. Anda harus tinggal di luar kabin, dan Anda tidak boleh mengganggu permaisuri. Anda harus melakukan yang terbaik jika dia memerintahkannya, mengerti? Keempat bersaudara itu tercengang. Tidak mungkin, Suster Junior, kita adalah pahlawan. Bagaimana kita bisa menjadi pelayan? Ya, permaisuri ini terlalu berduri, aku tidak akan melakukannya. Kecuali dia menyebut kita pahlawan. Skope bersaudara agak lugas, tetapi mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa permaisuri terbiasa dimanja, dan dia sangat pemarah. Ini akan menjadi tugas yang berat untuk menunggunya. Sangat baik. Stella tersenyum pada keempat bersaudara itu sambil membujuk mereka dengan lembut. 4 kakak laki-lakiku adalah pahlawan kelas 1. Maukah Anda membantu saya kali ini? Lagi pula, tidak akan lama untuk sampai ke Ice Fire Island. Tolong cantik. Stella cerdas dan berbakat. Meskipun dia tidak sehebat Ivete, dia masih sangat pandai memanipulasi orang, terutama keempat kakak laki-lakinya. Skope bersaudara menggaruk-garuk kepala setelah mendengar adik perempuan mereka tidak lagi keberatan dengan gagasan itu. Ibu Permaisuri. Ivete sangat senang dengan pengaturannya. Dia berbalik untuk melihat ibunya dan berkata, Ibu Permaisuri, saudara-saudara lingkup akan mengambil perahu yang sama denganmu. Stella, Daryl dan saya akan berada di kapal lain. Apakah itu baik-baik saja? Karena kalian semua telah membuat keputusan, jadilah itu. Permaisuri menanggapi dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia melihat keempat saudara Skope. Lalu dia berkata dengan dingin, kalian berempat hanya diperbolehkan di geladak. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan jika Anda memasuki kabin. Suara permaisuri tidak keras. Namun, itu terdengar seperti perintah yang berwibawa, terutama kalimat terakhirnya. Keempat bersaudara itu saling memandang dan mengangguk setuju, tetapi mereka sangat kesal. Yah, kalau begitu kita tidak akan masuk. Ya, apakah kamu pikir kami ingin tinggal di sana bersamamu? Saudara-saudara itu suka mengobrol, dan mereka tidak akan diam begitu mereka mulai berbicara. Akhirnya, mereka menutup mulut mereka ketika Stella memelototi mereka.